Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Nah, kalau kita perhatikan untuk Euro USD saat ini posisinya itu closing di harga 7.940 dengan harga tertingginya itu pada level harga, kalau kita lihat di sini ya, di chartnya itu di 10.330. Ini untuk angka tertinggi dari si Euro USD. Kemudian kalau secara struktur harga di daily-nya sendiri ya, mulai dari tanggal 26 Oktober 2022 itu sudah uptrend ya, sampai saat ini tuh masih uptrend sebenarnya. Jadi kalau kita bahas mau swing low-nya di mana atau struktur dia ketika break dari struktur harga itu ada di mana, itu kurang lebih di harga 4.839. Nah, kalau dia bisa break dari angka ini untuk daily-nya, itu berarti dia sudah berubah strukturnya gitu. Tapi kalau untuk saat ini sih kalau kita lihat ya, secara daily itu masih uptrend, soalnya ini koreksi harganya kalau di sini gitu. Kalau untuk harga 4.800 itu adalah area breakoutnya dia. Ini kita lihat mulai tanggal 15 November 2022, yaitu dia breakoutnya di mana, di tanggal 1 Desember 2022. Retestnya itu dua kali, pertama di 6 Desember 2022, kemudian yang kedua itu ada di 6 Januari 2023 gitu. Nah, untuk swing low di sini berarti swing high-nya itu ada di bagian sini. Nah, ini sebenarnya kalau kita ukur ya, untuk support minor structure itu ada di angka 7.675. Ini support 4 jam. Ya, kalau kita buka 4 jam di sini. Nah, ini support 4 jam dia, artinya ini bisa jadi area penentuan dia gitu. Kenapa? Karena kalau dia belum bisa breakout dari area sini, maka dia akan naik koreksi kemana? Koreksi terdekatnya itu di sini 8.851, membuat apa? Membuat swing low, swing high yang kedua. Swing high kedua dengan area yang lebih rendah gitu, atau dengan posisi high yang lebih rendah, baru nanti dia akan lanjut turun ke 6.557 gitu. Atau kalau misalkan besok dia langsung break atau Senin dia langsung break ke bawah, berarti dia koreksi di sini gitu, masuk dulu ke 6.055, baru dia koreksi ke atas, lanjut turun ke mana, ke 4.839 gitu. Jadi ada dua area yang harus kita perhatikan untuk movementnya. Soalnya kenapa saya bilang ada dua kemungkinan ya, di sini kalau kita lihat secara struktur harga atau secara candle itu masih dorongan dari seller semua gitu. Jadi ini ada bearish engulfing pada time frame 4 jam yang menunjukkan adanya tekanan dari pihak seller yang lebih kuat gitu. Tapi di sini ada resisten kan, resisten 4 jam atau structure supportnya dia itu di 4 jam atau minornya di sini itu masih belum ditembus. Artinya dia ada dua kemungkinan, begitu dia kena ini dia retest lagi ke 8.851 baru lanjut turun ke bawah, atau dia break dulu ya, dia lanjut untuk break area sini, dia supportnya di 6.557, terus retest lagi ke 7.600, baru dia lanjut turun ke 4.800 gitu. Intinya kalau dari penurunan dia memang targetnya sama, yaitu di 4.839, karena dia ngincer area support dari si daily-nya dia gitu, atau support structure dari daily-nya dia gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya, kita akan ambil area sell itu kurang lebih di mana, di 8.851 itu bisa ya area sell. Ini medium risk, tapi kalau untuk yang area low risk itu ada di 10.214 gitu. Artinya apa? Kalau dia masuk ke sini, ini potensi untuk jadi double top. Ini top 1, ini top 2, double top, berarti dia kemungkinan turunnya akan lebih jauh lagi ke dalam gitu, bisa langsung ya kurang lebih nanti ke harga mana, bisa langsung ke 6.000 sini atau ke 4.000 sini. Nah, ini untuk weekly outlooknya dia gitu. Dari angka 7.675 artinya pergerakan harganya itu masih potensi untuk apa? Untuk melakukan kembali untuk area retestnya dia. Jadi dia masih akan kembali untuk naik kurang lebih itu ke harga paling dekatnya ya, itu di 8.851. Kemudian tertingginya itu bisa ke 10.214 lagi gitu. Itu yang tadi kita bahas ya. Kalau dia ke sini berarti jadi potensi apa? Dia double top. Nah, berarti kalau yang harus kita perhatikan adalah dari si DXY-nya sendiri gitu. Dari si DXY, kenapa? Kalau dari DXY sendiri itu kita lihat dulu di sini. Nah, DXY itu kan saat ini ada di angka 102.9. Nah, target DXY terdekat itu kalau untuk Senin nanti itu di 103.4. Artinya selama DXY belum bisa break di 103.46, itu DXY masih akan potensi untuk retest lagi ke bawah. Terdekatnya itu di 102.14. Nah, saat ini terdekatnya ya untuk DXY ya. Baru nanti dia next targetnya itu ke angka 100.8
gitu. Kalau dia masih membuat lower baru berarti 100 pas. Tapi kalau saya perhatikan memang DXY itu kemungkinan dia akan naik dulu ke 103.46 baru dia koreksi ke 102.14 di sini gitu. Nah, artinya kalau yang harus kita perhatikan adalah karena pergerakan euro sama DXY itu kan 1:1 gitu kan. Nah, kita lihat DXY ini bisa nggak break dari 103.46. Kalau DXY belum bisa break dari 103.46, 103.46, artinya Euro USD juga belum bisa break dari mana? Dari angka 7.675 gitu. Dari angka ini. Berarti potensinya apa? Euro itu masih akan naik lagi untuk retest ke angka 8.851. Kalau euro di angka 8.851, berarti si DXY kurang lebih di angka 102.14. Itu untuk DXY gitu. Kalau misalkan DXY bisa break dari 103.46, berarti Euro USD ini itu bisa break dari 7.675 dengan target harganya di mana? Target penurunan dia itu di 6.557 gitu. Nah, kalau kita lihat lagi 6.557 itu adalah area support dari si EMA50 gitu. Jadi secara pergerakannya itu kan masih uptrend karena harga itu masih posisinya itu di atas EMA50, tapi secara struktur harga dia juga masih uptrend karena swing low dia itu ada di sini gitu. Nah, berarti apa? Di area EMA50 ini kita bisa manfaatin untuk short buy, kemudian nanti targetnya kemana? Target terdekat di 7.171 di sini, baru target keduanya itu di 7.688 gitu. Baru nanti dia lanjut turun lagi ke bawah dengan target di 8.339 ya. Tapi yang harus kita perhatikan memang dia bisa nggak gitu break dari area sini. Selama dia belum bisa break area sini, maka area sini juga belum akan tercapai sama dia. Karena memang posisinya kalau dia pullback dari sini itu dia bisa aja bikin swing low yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Berarti dia bisa potensinya apa? Kalau dia nggak ada rejection di kedua level ini, ya di 7.688 atau 8.851, berarti dia akan retest kembali ke angka 10.191. Artinya DXY ini belum bisa break di 103, lalu dia akan membuat low lagi di angka 100.012 di sini di bawah atau di 99.356 gitu. Itu harus kita perhatikan untuk si Euro USD sama DXY minggu depan ya, terutama untuk hari Senin nanti. Nah, itu ada level-level yang penting harus kita lihat. Nanti kalau untuk intraday mappingnya itu kan akan saya share pada weekdays biasanya. Nah, kalau untuk ini memang level-levelnya untuk area sell sama area buy itu perlu konfirmasi ulang gitu, karena untuk saat ini dia belum konfirmasi. Nah, kalau saya lihat sih memang secara potensi dia masih akan lanjut turun ya. Ini harus kita lihat nih untuk area sell-nya. Untuk area buy di 7.600 ini masih butuh konfirmasi, atau paling amannya itu di sini di 6.557 untuk area buy-nya. Kalau untuk sell itu ada di 8.851 ya. Ini untuk bisa jadi area sell zone yang cukup aman untuk kita gitu. Oke, tapi ini butuh konfirmasi. Jadi kalian nanti analisa kembali sendiri, lalu kalian akan coba ambil konfirmasinya itu di time frame yang lebih kecil, misalkan kayak 30 menit atau 15 menit sebelum masuk ke entry point kalian gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kalian punya pandangan lebih mengenai Euro USD ini, atau misalkan kalian punya analisa yang belum saya sampaikan, boleh banget kalian sharingkan di kolom komentar Junaid Trading ID, ataupun misalkan kalian punya news nih atau info berita yang belum saya sampaikan di sini, baik itu mengenai DXY, Euro USD, XAU USD atau GBP USD, itu boleh banget kalian sharingkan dan juga kalian bagikan di sini di kolom komentar saya. Dan saya akan sangat berterima kasih sekali kepada kalian yang mau berbagi analisa, pandangan maupun berita mengenai pergerakan harga market ke depannya. Jadi begitu. Jadi jika saya ada yang kurang atau misalkan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.